Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya saat kita terjebak di dalam cinta tanpa arah agar kita bisa selamat dan kembali kepada cinta tanpa syarat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengetahuinya, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu cinta. Dikatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, di dalam bab ke-10 fi bayanil ishqi, di dalam bab yang di dalamnya menjelaskan tentang kerinduan, dikatakan bahwasanya al-hub ibaratun an mailil qalbi ila tabai syai'in al-malad. Sesungguhnya cinta itu adalah satu ibarat yang ada dalam diri seseorang pada saat hatinya condong kepada sesuatu yang dia sukai. Maka ini yang dinamakan dengan cinta. Fa idza kana asdadat wastaddat wa quya al-hub sumiya ishqan. Dan pada saat rasa cinta, condongnya perasaan suka kepada sesuatu itu mulai bertambah, semakin besar, semakin meningkat, maka itu yang dinamakan dengan kerinduan. Lalu kemudian fasara an yakuna raqiqan li habibihi. Maka orang tersebut akan menjadi seseorang yang ingin selalu bersama orang yang dia cinta. Bahkan dia akan sanggup untuk mengorbankan semua yang dia miliki untuk seseorang yang dia cinta. Ruhnya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semua dia korbankan untuk seseorang yang dia cinta. An la tara mahabbata Zulaikha min Yusuf alaihissalam. Bagaimana kita melihat cintanya Zulaikha begitu mendalam dan begitu besar kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang memiliki ketampanan begitu istimewa. Sehingga banyak wanita yang melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, maka pada saat itu teriris jari-jarinya. Bagaimana kecintaan Siti Zulaikha kepada Nabi Allah Yusuf. Yang tadinya Siti Zulaikha ini adalah wanita yang kaya raya. Yang memiliki harta yang begitu banyak melimpah dan permata yang bernilai tinggi. Dan semuanya dikorbankan untuk mendapatkan cinta Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bahkan dia berkata, siapa orang yang melihat Yusuf hari ini, maka aku akan berikan kepadanya harta yang melimpah yang mencukupi untuk dirinya. Sampai semua hartanya habis semata-mata untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Dia korbankan untuk mendapatkan cinta Nabi Yusuf. Bahkan setiap kali dia melihat ke langit, maka dia melihat nama Nabi Yusuf tertulis di setiap bintang-bintang di langit. Inilah yang dinamakan dengan cinta. Akan tetapi pada saat cintanya Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf diawali dengan cinta yang salah arah. Dan pada akhirnya diriwayatkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ketika beriman lalu kemudian menikah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian Siti Zulaikha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika diajak beribadah hubungan suami istri dengan Nabi Allah Yusuf, lalu kemudian dia menunda-nunda hal tersebut. Lalu apa jawab daripada Siti Zulaikha? Dulu pada saat aku mengenalmu, maka cintaku penuh kepadamu karena aku belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ketika aku mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah wahai Yusuf, cintaku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tergantikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Pahami cinta yang sebenarnya, lalu kemudian keluar dari cinta tanpa arah, bertobat kepada Allah dan tanamkan cinta semata-mata karena Allah agar cinta itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan mendengar amalan-amalan dan doa agar kita mampu memberikan cinta tanpa syarat dari guru kita Al-Habib Muhammad bin Syahab. Wa ilaihi falyatafadhal mashkura. Terima kasih Ustaz Ahmad. Habibun la ya'diluhu habibu wa ma li siwahu fi qalbi nasibu. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, beliau mengatakan habibun la ya'diluhu habibu, seorang kekasih yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibandingkan dengan kekasih yang ada di dunia. Wa ma li siwahu fi qalbi nasibu, kata Rabi'ah al-Adawiyah, tidak ada bagian lagi di hatiku ini kecuali hanya cintaku untuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka ada alamat sedikit tanda atau amalan yang memang kita ini tahu diri kita ini cinta atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sahal bin Abdullah beliau mengatakan min alamati hubbillah hubbul Quran. Wa min alamati hubbillah wa hubbil Quran hubbun nabi. Wa min alamati hubbin nabi hubbus sunnah. Kata Sahal bin Abdullah, beliau mengatakan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah. Bu, ini kenapa bengong? Terkesima. Artinya tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran. Dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran, cinta kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Dan, kaget, saya gantiin Ustaz Maulana, mewakili. Saya yang kaget. Jadi tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya ulangi lagi, tanda cinta kepada Nabi, mengikuti sunnah. Sunnah Nabi salah satunya nikah bukan pacaran. Jadi yang pengen cintanya bagus tanpa syarat, langsung melanjutkan pernikahan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Maka sedikit kita baca doa ini, mudah-mudahan dengan doa ini Allah tambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbuka birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu, diisilah aku punya diri ini cinta kepadamu ya Allah, dan isilah aku punya diri ini cinta kepada Rasulmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan isilah aku punya diri dan hati ini cinta kepada orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa kita pagi ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal amin. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah adalah satu kewajiban. Maka cintalah kepada Allah karena sungguh apa yang kita lakukan, dan cinta kepada Rasulullah adalah bentuk tanda keimanan diri kita. Maka kalau mau tahu apakah kita punya iman atau tidak, seberapa besar cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan ingat, cinta Allah dan Rasulnya adalah bekal kita untuk bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, bahkan memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna imannya. Maka sempurnakan iman dengan cinta tanpa pamrih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Mama terima kasih sudah hadir. Leon makasih ya udah datang. Dan jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Ya Allah begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.